Melingki 23, sebelumnya kenalin lagi gue Vira Sipil 22. Nah, di video kali ini gue akan membahas terkait beberapa soal yang sempat diberikan ke kalian, baik itu ada dari responsi ataupun dari soal di kelas. Nah, di sini gue akan mulai dari materi dinding penahan tanah. Oke. Jadi untuk soal responsi di sini dia diketahui jenis DPT-nya itu adalah cantilever. Jadi ketika kalian dapat soal DPT, kalian harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu jenis DPT-nya itu termasuk cantilever seperti ini atau dia termasuk gravity wall yang kayak gini. Oke. Nah, terus di soal cantilever ini dia itu ada beban eksternal sebesar 100 kN per meter lari sama beban surcharge sebesar 10 kN per meter persegi. Dan juga dia ada dua lapisan tanah yang berbeda, di mana di lapisan kedua dia ada MAT-nya. Gitu. Nah, di soal ini kalian diminta untuk nentuin faktor keamanan terhadap guling dan juga kalian harus menentukan apakah DPT tersebut aman dari faktor keamanan tersebut gitu. Nah, jadi step pertamanya itu adalah kalian harus bisa mengidentifikasi gaya-gaya yang bekerja. Nah, gaya-gaya yang bekerja itu dibagi jadi dua, ada horizontal, ada vertikal. Nah, untuk horizontal itu kalian peroleh dari diagram tegangan. Sedangkan kalau yang vertikal kalian peroleh dari berat dinding dan berat tanah di atas dinding jika ada. Oke. Kita mulai dari yang horizontal dulu. Nah, pertama kita harus mengidentifikasi dulu diagram yang tegangan akibat beban surcharge. Kita akibat dari 10 kN per meter persegi. Nah, karena dia uniform ke bawah, berarti sudah dipastikan diagram tegangannya pasti bentuknya akan begini. Persegi panjang. Jadi karena dia uniform ke bawah dan besarnya di sini adalah 10 kN per meter persegi. Gitu. Nah, lanjut di sini baru kita memperhitungkan diagram tegangan akibat tanah di sisi kanan. Jadi kita memperhitungkan dia di sisi sini, guys. Gitu. Nah, untuk dapat diagram tegangan ini kalian harus ingat bahwa tegangan efektif itu adalah tegangan total yang dikurang dengan pore water pressure. Berarti kalian harus memperhitungkan dulu total dan juga pore water pressure. Nah, untuk tegangan total itu rumusnya adalah gamma dikali kedalaman. Ya udah, kita tinjau per kedalaman terlebih dahulu. Di kedalaman pertama, H-nya itu adalah 3,9 di sini diketahui. Dikali sama gamanya. Karena di sini masih kondisi kering, berarti kalian pakai yang 17. Karena 3,9 kali 17 dapatlah 66,3. Nah, lanjut ke lapisan kedua. Lapisan kedua sudah mulai ada MAT-nya. Nah, berarti gamma yang kalian kalikan itu adalah gamma saturated. Itu adalah 20. Nah, jangan lupa di titik ini itu adalah penjumlahan antara tegangan yang kalian peroleh di lapisan 1 dan lapisan 2 gitu. Jadi adalah 66,3 ditambah si tegangan akibat layer kedua gitu. Nah, udah dapat tegangan total, baru kita bisa hitung ke pore water pressure. Nah, pore water pressure rumusnya itu adalah gamma water dikali sama kedalaman. Ini untuk rumus-rumus yang nggak tertulis di sini tuh berarti ada di PPT ya guys, PPT responsi ataupun PPT di kelas. PPT di kelas nggak ada deh, ada di PPT responsi berarti. Nah, ini untuk berarti tadi rumusnya adalah H kali ga water. Nah, H-nya itu adalah 2,7. Kenapa 2,7? Karena si MAT itu ada di kedalaman 2,7. Ini kan berarti tinggal 6,6 kurang 3,9. Berarti dari sini ke sini. Gitu. Nah, beberapa dari kalian kemarin kasusnya ada yang cuma ngekaliin itu dari sini ke sini. Jadi nggak meninjau dari atas sampai bawah. Jadi perlu diingat untuk memperhitungkan diagram tegangan itu kalian ngitungnya di sisi kanan DPT-nya nih, di area sini. Berarti nggak perlu kalian kurangin sama si tebal base-nya gitu. Oke. Dapatlah ini 27 kN per meter persegi. Udah, lanjut kita hitung yang efektifnya. Ini salah, bukan tekanan lateral. Beda lagi diagram tekanan. Nah, kita tinjau dari layer pertama. Di sini nggak ada kan per water pressure, ya udah berarti jumlahnya adalah sama 66,3. Nah, layer kedua nih yang baru ada. Ya udah,
Berarti tinggal dikurangin antara 120,3 dikurang 27, dapatlah 93,3. Nah, terus ini gue coba compile lagi dari gaya diagram tegangannya untuk yang akibat gaya-gaya horizontal akibat dari diagram tegangan. Nah, kita tinjau dari yang akibat beban surcharge terlebih dahulu. Nah, berarti gaya-gaya horizontal yang terjadi itu adalah gaya terpusat dari diagram tegangan tersebut gitu. Berarti ini di sini. Terus kalau misalnya segitiga bentuknya itu berarti dia 1/3 atau 2/3 dari ketinggiannya. Ya, gitu. Terus ada catatan lagi, kalau misalnya dia ada MAT-nya, berarti kalian harus meninjau juga tegangan akibat air. Itu akibat tekanan hidrostatis. Rumusnya sama, gamma water dikali kedalaman. Jadi jangan menganggap ini tuh kalian sudah memperhitungkan tekanan hidrostatis, karena ini beda. Ini adalah kalian memperhitungkan per water pressure. Oke. Dimana per water pressure ini kalian gunakan untuk memperhitungkan tegangan akibat tanah. Jadi tegangan yang perlu kalian tinjau itu adalah tegangan akibat beban surcharge, kemudian tegangan akibat tanah, sama tegangan akibat air kalau ada MAT gitu. Nah, udah dapet di sini untuk gaya-gaya horizontal, kita lanjut ke vertikal. Nah, vertikal sesuai yang gue bilang itu kalian peroleh dari berat dinding dan berat tanah di atas dinding jika ada. Maksudnya gimana? Ini tuh applies yang kedua kalau misalnya kondisi DPT yang kalian peroleh itu adalah cantilever. Nah, karena dia cantilever, nih berarti ada beban vertikal tambahan yang perlu ditahan oleh si cantilever ini. Itu adalah beban si tanah di atasnya ini. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia kondisinya adalah gravity wall, ya berarti kan bentuknya kan cuma begini kan. Ini deh soal selanjutnya. Nah, ini bentuknya cuma kayak gini kan. Nah, di sini kan nggak ada beban vertikal tambahan yang posisinya ada di atas si DPT-nya kan. Ya udah, itu nggak perlu kalian perhitungkan berarti. Berarti kalian cuma memperhitungkan gaya-gaya vertikal akibat dari beban si DPT-nya. Gitu. Ya, kita balik lagi ke soal nomor 1. Nah, pertama kita tinjau dulu dari berat dinding itu sendiri. Nah, di sini untuk mempermudah itu kalian bisa motong-motong bentuk si DPT-nya jadi ke bentuk yang lebih mudah. Untuk memotong bentuk DPT-nya ke bentuk yang lebih simple gitu. Nah, ini gue ngebagi antara stem, ini base. Kayak gitu. Begitu juga kalau misalnya bentuknya adalah gravity wall. Berarti ntar kalian bisa ngebaginya kayak gini gitu misal. Itu tergantung kalian juga. Nah, udah. Berarti kan ntar akan ada beban akibat stem, beban akibat base nih. Nah, terus lagi kita lanjut ke beban tanah di atas dinding jika ada. Ini kan ada. Nah, udah berarti ini W8 dan W9. Kalau misalnya dia cuma ada satu layer ya udah satu aja sini gitu. Ini kebetulan ada 2, jadi kalian harus hitungnya 2 kali gitu. 2 kali dengan gamma yang berbeda, satu pakai gamma kering dan satu pakai gamma saturated. Nah, lanjut lagi di sini ada beban eksternal sebesar 100 kN per meter lari gitu. Kenapa ini masuk ke gaya-gaya vertikal dan bukan si gaya horizontal kayak si surcharge? Karena kalian harus memperhatikan posisinya juga guys. Dia ini posisinya menahan si DPT. Nah, gaya-gaya vertikal ini adalah gaya-gaya moment resistance jatuhnya. Gaya yang menahan tanah yang mendorong. Nah, dengan adanya gaya vertikal tambahan, bahasannya dia menambah kemampuan DPT dalam menahan tanah yang mendorong di sisi kanannya. Gitu bahasanya ya. Jadi jangan mentang-mentang ada kalian ngeliat soal nih, oh ada beban nih di atasnya 2, langsung kalian masukin dua-duanya ke horizontal. Enggak, kalian harus memperhatikan dulu posisi beban ini di mana. Gitu. Oke, setelah kalian udah berhasil mengidentifikasi gaya horizontal dan vertikal, kalian bisa lanjut hitung nilai KA. KA rumusnya di sini, tinggal kalian masukin, V-nya udah diketahui. Nah, kita lanjut ke tabel perhitungan momen.
Nah, kita dari momen horizontal dulu, kita tinjau gaya yang pertama, nomor 1, which is itu adalah akibat beban surcharge. Nah, rumus dari gaya ya, untuk memperhitungkan gaya itu adalah KA dikali luas bidangnya, luas bidang tegangan. KA-nya itu adalah 0,237, kemudian luas bidang tegangannya adalah ini 10 lebar, 6,6 itu adalah panjangnya. Nih, 10 itu kan dari sini ke sini. Lah salah ya? Bener deh, maaf. Tadi gue ngeliatnya yang ini anjir. Harusnya yang ini. Betul ya, betul. 10. Ini gue salah nulis. Kita hapus dulu. Walah, dilihat semua. Maaf ya. Betul. Ya, jadi 10 itu adalah dari sini ke sini, which is lebar, dan panjangnya itu adalah 6,6. Tinggi dari sini ke sini. Gitu. Terus lanjut, yang bentuknya kita ambil contohnya yang ini deh, yang 4 nih, yang agak beda nih. 4, bidang keempat yang mana? Itu adalah yang ini. Oke, rumusnya sama, KA dulu. Ini 0,237 dikali alas kali tinggi bagi 2. Nah, alasnya itu berarti kan dari sini ke sini kan, karena kalian hanya meninjau bidang keempat. Nah, sedangkan nilai yang kalian peroleh 93,3 itu adalah jarak dari sini ke sini, ujung ke ujung. Berarti perlu kalian kurang dulu dengan 66,3, karena 66,3 posisinya adalah dari sini ke sini. Nih, kalian lihat ininya ya. Gitu. Udah tinggal 93,3 kurang 66,3 dikali 2,7. 2,7 adalah tingginya. Nih, dari sini ke sini. Oke. Udah dapat. Nah, kita tentuin lengan momennya. Nah, untuk menentukan lengan momen, jadi semua gaya yang udah kalian tinjau itu harus kalian pindahkan ke sini. Keto namanya. Ya. Jadi misal di gaya pertama. Gaya pertama mana tuh? Nih. Posisinya kan berarti nanti ini sini. Kalau misalnya kita pindahkan ke sini, jadi gini kan jadinya. Nah, ya udah. Tinggal kalian cari jarak setengah dari panjang ini. Gitu. Which is adalah 3,3. Lanjut coba ke 4. Bidangnya berbentuk segitiga. Berarti dia jarak si gaya terpusata itu adalah sepertiga dari tingginya. Sini. Ya udah, berarti tinggal kalian sepertiga dikali sama jarak dari sini ke sini. Nanti ini 2,7 per 3 dapat 0,9. Udah, tinggal kalian perhitungan momennya dengan gaya dikali lengan momennya. Dapat momen horizontal sekian. Lanjut ke momen vertikal. Kita mulai dari gaya yang ke-6. 6 itu adalah akibat base. Nah, di sini rumus untuk kalau misalnya gaya vertikal itu adalah tinggal gamma dari material dikali sama luas dari bidang yang sedang kalian tinjau gitu. Nah, gamma material dari DPT ini kebetulan dia adalah beton, sehingga dia adalah 24 gitu. Nah, terus panjang dari si siapa namanya nih, stemnya itu adalah berarti dari sini ke sini 6,6 dikurang lebar base nya, terus dikali sama tebal sistemnya, which is diketahui adalah 0,4. Nih 24 dikali 0,4 dikali 6,6 kurang 0,4, udah dapat 1. Terus kita coba ke yang soil deh, yang base sama ya cara kayak gitu. Nah, soil ini kebetulan dia ada 2 layer yang berbeda, dimana di layer atas itu dia adalah tanah kering, di layer kedua itu adalah tanah jenuh. Nah, karena dia gamanya beda, berarti harus kalian pisah perhitungannya. Itu berarti kita coba yang 8 dulu, tanah kering. Tanah kering itu adalah gamanya 17 diketahui. Ya udah, berarti 17 dikali dimensi dari tanah yang posisinya ada di atas cantilever. Dikali ini dikali ini, which is itu adalah 2,6 dikali 3,9 gitu.
Ini juga sama. Di sini berarti gamma jenuhnya itu adalah 20 dikali ini gitu. Udah dapet, kita hitung dengan momen. Sama kayak tadi konsepnya, kita pindahin dia ke sisi tau di sini. Berarti misalnya kalau kita ninjau stem itu kan tinggal jarak dari sini ke sini. Terus kalau misalnya kita ninjau tanahnya itu jarak dari sini ke sini. Gitu. Udah dapat momen vertikalnya. Nah, kita ngitung kita hitung FK dulu. FK guling itu rumusnya adalah sigma momen vertikal dibagi sigma momen horizontal, atau sigma momen yang menahan dibagi sigma momen yang mendorong. Oke? Jangan sampai ketukar. Udah dapatlah kita 3,88, which dia itu adalah lebih dari 2. Jadi batasan FK guling itu adalah 2 ya guys. Nah, karena dia lebih dari 2 berarti dia aman terhadap guling. Udah kelar. Oke, kita lanjut ke soal yang dikasih di kelas. Ini kebetulan gue ngambil yang dikasih di kelas 02. Gue gak tahu kalau yang di 01 berbeda ya, tapi harusnya sih ini ya sama. Nah, di soal yang diberikan di kelas itu dia bentuknya adalah gravity wall. Nah, berarti nanti pas meninjau gaya vertikalnya kalian cuma meninjau akibat si beban DPT itu sendiri gitu. Nah, di sini mungkin kalian bingung kayak ini kenapa baik banget nih? Padahal kan biasanya cuma ditanya FK-nya doang. Nah, enggak, jangan pusing karena dari A sampai F itu adalah mecah dari table yang kalian buat di sini. Dia tuh jadi basically ini ngasih step by step cara ngerjainnya. Kayak kita mulai dari yang pertama. Bener kan, kita pertama tadi nyari diagram tekanan efektif vertikal dan juga lateral aktif. Nah, kita coba dari efektif vertikal dulu. Rumusnya di sini udah gue tulis, gamma dikali kedalaman. Terus kalau misalnya dia ada MAT, tinggal dikurang sama per water pressure buat dapetin efektifnya. Ini kebetulan dia cuma satu layer jadi nggak perlu. Makanya di sini lurus doang kan, nggak ada 0 jumlahnya. Kita hitung dulu dari tegangan vertikal total. Ya udah tinggal 16 dikali 3 dapat 48. Nah, karena nggak ada per water pressure berarti tegangan total sama dengan tegangan vertikal efektif. Dapatlah 48 sini. Nah, di sini dia nanya lagi diagram tekanan lateral aktif. Nah, kalau tekanan lateral aktif itu berarti harus kalian kalikan dengan KA. Rumusnya apa? Rumusnya kayak ini. Di sini udah gue tulis juga. Dapat 1/3. Ya udah tinggal kalian kalikan tadi. 48 dikali 1/3 dapat 16 gitu. Nah, hasil yang kalian dapat di sini itu sebenarnya hasil di table perhitungan momen kolom yang ini. Gitu. Cuma kebetulan di soal ini diminta dalam bentuk diagram tegangan ya. Ya, oke. Udah. Terus lanjut kita suruh cari resultan gaya aktif. Nah, di resultan gaya aktif ini kita sama kayak tadi memperhitungkan di bagian kolom yang gaya di sini. Nah, tadi kan posisinya bahasannya kita udah ngekaliin antara si tegangan yang mana ya? Ini aja deh. Yang ketiga nih, yang bidang ini. Kita udah ngekaliin antara si KA sama si tegangan efektif vertikal. Nah, berarti tinggal kita kaliin sama tadi luas bidang tegangannya aja. Nah, yaudah. Berarti tadi 16 dari sini. Terus dikali 3 dikali setengah. Gitu, dapatlah 24. Oke. Nah, lanjut kita memperhitungkan berat dinding alias gaya vertikal. Nah, yaudah rumusnya adalah gamma material dikali luas potongan bidang DPT. Sama persis kayak tadi caranya. Oke. Ini nggak perlu gue diktein satu-satu ya, ntar kalian pahamin aja. Nah, lanjut kita ngitung dengan momen. Caranya sama. Oh, wait, jangan ke situ dulu. Kita masih di berat dinding. Nah, ini karena bentuknya dia adalah gravity wall, makanya dia dimintai cuma berat dinding. Kalau misalnya ada cantilever, nanti pasti ditanya berat dinding plus berat tanah di atasnya. Nah, ini kan nggak ada kan, tanah di atasnya tuh nggak ada.
ini langsung ke permukaan. Udah, berarti kalian ngitung berat dinding aja gitu. Terus dengan momen juga sama, kalau segitiga berarti 1/3 dari tinggi ini. Terus kalau misalnya vertikal ya udah tinggal kalian pindahin ke toe yang sini. Ini sebenarnya juga sama konsepnya, dipindahin ke toe yang sini dengan dikali 1/3 tadi ya. Nih yang sini. Kalau misalnya dipindahin ke titik ini ya udah berarti 1/3 dari tinggi ini gitu. Oke. Nah udah, tentuin momen momen resistance dan momen driving, alias momen resistance itu adalah vertikal, momen driving itu adalah horizontal gitu. Ya udah tinggal kalian kalikan antara gaya sama armnya atau lengan momen. Sama kayak tadi caranya, nentuin FK itu adalah MR dibagi MD, dapat di sini 0,62 0,6, which is kurang dari 2. Kenapa aman tulisannya di sini? Maaf ya, bentar kita ganti. Ya, jadi harusnya tidak aman ya guys, maaf. Saya ngerjainnya ngantuk. Ya, ini sama kan caranya kurang lebih, cuma kalian harus teliti aja ngerjainnya. Terus kalian juga kalau soalnya banyak tuh jangan bingung, dan harus bisa ngebedain antara gravity wall dan juga cantilever wall. Oke, mungkin sekian untuk video pembahasan DPT kali ini. Semoga dapat dimengerti. Kalau misalnya ada beberapa yang mau kalian pastikan, boleh PC ke gue. Kontaknya ada di PPT responsi. Oke, makasih.